Hai Alamal, halo semua. Ketemu lagi dengan aku Ulisian Braban. Apa kabar kalian di sana? Aku berharap dalam keadaan baik-baik, sehat selalu dan dalam lindungan Tuhan dimanapun kalian berada. Di video kali ini aku akan menyambung videoku yang kemarin tentang pelajaran apa yang aku pelajari tentang bahasa Belanda. Tapi sekarang aku lagi nunggu hujan ini sekarang. Kalian bisa lihat. Maksud aku bukan nunggu hujan, tapi nunggu hujannya berhenti karena aku harus naik sepeda. Jadi ya, ginilah kalau tinggal di sini. Sini nggak ada ojek soalnya, atau mungkin kalau taksi pun mahal sekali ya. Jadi aku nanti sebentar lagi mau pergi kursus, tapi aku harus tunggu paket dulu karena paket suamiku belum datang. So, nanti abis pulang kursus kita bahas-bahas lagi ya tentang apa saja yang aku pelajari di bahasa Belanda. Oke? Halo semuanya. So, sekarang aku udah sampai rumah dan aku udah makan juga, makan malam. Tadi aku pulang sampai rumah itu sekitar jam 4 sore. Jadi aku makan dulu, terus suamiku aku kasih makan juga, nyiap-nyiapin, beres, cuci piring sedikit. Terus sekarang sudah beres semuanya, aku bisa bikin video. Dan sekarang aku akan lanjutkan kemarin ya, video yang lalu itu sampai di Hoofdstuk 2 ya. Sekarang masuk ke Hoofdstuk 3. Drie, ya, kita bilang Drie 3. Dia di sini tag N-nya en karakter beschrijven en beoordelen. Jadi di sini seperti kita describe atau kayak menilai karakter kita seperti apa gitu ya. Jadi waktu tugasnya itu di sini waktu itu dia bilang stel jezelf voor aan je docent in een gesproken tekst van maximaal 2 minuten. Jadi kita disuruh kayak tulis ya siapa kita, misalnya kita lulusan dari mana, karakter kita seperti apa, kerjaan kita seperti apa. Dan dia bilang juga, misalnya aku bilang ik vind het leuk om veel te kletsen over alles gitu loh. Aku kan memang suka ngomong, suka cerita, suka bicara gitu sama teman-teman. Jadi di sini itu kita menceritakan itu tentang diri kita, siapa kita ya, sifat-sifat kita gitu, apa yang kita sukai seperti itu ya. Kemudian masuk ke tag 2 ya, Hoofdstuk 3 tag 2. Di sini vertellen over het gezin waar je uitkomt. Jadi dia bilang coba kamu ceritakan tentang family kamu. Kamu itu berasal dari mana ya, seperti itu. Jadi di sini tugasnya itu waktu itu dia bilang geef een beschrijving van het waarin je bent of gegroeid. Je kunt hierbij gebruik maken van de teksten uit opdracht 2. Jadi kita di sini ditulis lagi maak teks bestaan van maximaal 100 woorden en stuur deze naar je docent met de knop inleveren. Jadi kita tulis ya, kita itu dari mana asalnya, keluarga kita itu berapa orang, bagaimana ibu kita dari mana, ayah kita dari mana ya, semuanya kita ceritakan. Jadi aku ceritakan di sini aku ya lahirku kapan ya, aku bilang ya, terus di sini aku menceritakan berapa bersaudara gitu ya, terus orang tuaku sekarang tinggal di mana gitu, keadaannya seperti itu. Kemudian lanjut lagi di pelajaran yang ketiga atau tag 3 ya, dag 3, ervaringen uitwisselen over de talen die je spreekt. Jadi di sini tugasnya dia bilang ya, les de tekst de verhalen van zijn Nicola en Sunil van opdracht 3 een paar keer goed door. Les de tekst dan voor en neem het op. Luister je gesproken tekst zelf na en stuur deze in aan je docent als je tevreden bent over je uitspraak. Jadi di sini itu tentang kita tukeran gitu bahasa gitu. Jadi sebenarnya aku bilang kalau negara kita, negara Indonesia itu adalah sangat kaya ya, karena di Indonesia itu kan kita bahasa nasionalnya Indonesia, terus mother tongue kita atau mother language
itu kan berbeda-beda kita ya. Aku orang Batak, jadi aku bisa ngomong Batak gitu, tapi tulisannya memang nggak ngerti karena dari kecil itu waktu mama sama bapak aku kadang-kadang mereka ngomong sama aku, sama keluarga kami ya, sama adikku, sama abangku, dia ngomong Batak, tapi aku jawabnya bahasa Indonesia. Tapi aku mengerti maksudnya, dan waktu kalau pulang kampung, aku ngerti dan aku juga bisa. Cuman memang kan nggak selancar, karena kan kita nggak ngomong kayak selalu gitu. Tapi aku bisa mengerti gitu. Cuman kan tulisan bahasa aksara Batak itu juga kayak tulisan Ibrani gitu, kayak gambar-gambar kayak gitu loh. Jadi aku nggak bisa dan aku belum pernah coba. Cuman aku ngerti kalau orang ngomong bahasa Batak, aku bisa jawab gitu. Jadi sebenarnya kalau mau dibilang itu kita bisa kayak biasa mother kita atau bahasa ibu kita, kayak aku bahasa Batak, bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu ya. Terus ini lagi belajar bahasa Belanda, cuma karena memang mungkin bahasa daerah kita itu kan maksudnya nggak terkenal kayak di seluruh dunia gitu. Jadi ya kayaknya kita pun menguasai bahasa daerah kita, tapi kayak belum ngefek kalau untuk kerja kita yang misalnya kita kayak di Belanda gitu belum ya. Kecuali kalau misalnya kita menguasai bahasa asing yang lain, contohnya gitu ya, misalnya bahasa Prancis, bahasa Jepang, ya bahkan bahasa Belanda sendiri kita kalau bisa itu pasti lebih baik ya. Apalagi kalau cari kerja itu lebih mudah lah untuk yang sesuai dengan kerjaan kita dulu di Indo gitu. Nah, kita lanjut di sini ya. Aku udah ceritakan misalnya di sini dia kayak di sini juga ada yang orang-orang misalnya pengungsi. Ya waktu itu kan banyak pengungsi di sini. Nah, mereka juga ada sebagian yang juga sama, ada yang bahasa ibunya misalnya bahasa Irak ya, di sini ada bahasa Kurdis, terus dia bisa bahasa Arabis. Ternyata itu beda ya. Bahasa Kurdis ya, Irakis, bahasa Irak gitu ya, bahasa Irak sama Kurdis itu beda, terus sama Arabis klasik. Jadi mereka juga bisa menguasai beberapa bahasa gitu. Jadi aku bilang sih sebenarnya dari negara lain juga punya bahasa yang lain yang kayak kita, misalnya selain bahasa nasionalnya ada bahasa ibu gitu. Bahkan ada bahasa-bahasa yang lain. Contohnya ya seperti itu, misalnya dia bisa selain Arabis klasik, dia bisa bahasa Irak, terus bahasa Kurdis ya, kayak gitu. Jadi ya samalah kayak kita, cuman kalau di sini kan nggak terlalu banyak orang bisa bahasa kayak Turkis atau apa gitu. Kalau buat kerja ya bahasa Belanda, bahasa Inggris bisa juga. Tapi kan seperti aku bilang, kalau kalian misalnya yang orang teknik, kalian bahasa Inggris nggak apa-apa. Karena kan yang ibaratnya kayak kerja kalian itu dibutuhkan kan otak gitu ya. Kalau misalnya kalian kayak di jasa gitu ya harus bahasa Belanda gitu loh. At least mengerti dan bisa paham gitu. Jadi mereka bisa ya mempekerjakan kita gitu. Ya kalau misalnya nggak bisa kita menguasai teknik atau apa, ya jatuhnya kita kayak jadi kayak skonmak. Tahu kan skonmak itu, aku bisa terangkan dulu waktu di video sebelumnya itu, skonmak itu kayak bersih-bersih gitu ya. Nah, seperti itulah kalau kita misalnya nggak orang teknik ya. Tapi kalau kita orang teknik, mau kita nggak tahu bahasa Belanda ya cuma bahasa Inggris saja nggak apa-apa, karena mereka butuh otaknya ini gitu loh. Karena orang sini belum tentu juga banyak yang pintar-pintar juga, nggak, sama aja sebenarnya. Tapi ya kalau kita bahasa Belandanya lancar ya oke lah gitu loh. Terus kemudian kita langsung masuk ke takfir ya. Takfir ini je gevoel beschrijven bij en belangrijke gebeurtenis. Jadi ini seperti kayak mendescribekan atau menceritakan tentang kayak hal-hal yang penting, misalnya masa hidup kalian itu, momen-momen penting kalian itu, contohnya pernikahan ya, misalnya kalian wisuda gitu, tamatan, atau kalian mendapatkan pekerjaan yang misalnya yang kalian impi-impikan, atau tunangan, atau kelahiran ya, seperti itu. Jadi atau ulang tahun gitu, atau Valentine, pokoknya hari-hari yang sepertinya penting di hidup kalian gitu. Jadi waktu itu kita dikasih juga tugasnya tentang je gevoel beschrijven
Beschrijven bij en belangrijk gebeurtenis. Opdracht. Bij opdracht 6 staan 5 verschillende situaties. Lees de opdracht en spreek jouw antwoorden in. Stuur woorden in. Stuur het geluidbestaan naar je docent met de knop inleveren. Jadi dia di sini kita dikasih, misalnya di sini ada kayak keadaan, contohnya kalau kamu dikasih hadiah, kamu merasa seperti apa? Kalau kamu lagi misalnya dapat kayak lotre gitu, kamu merasa seperti apa? Terus kalau kamu ulang tahun, terus ada orang yang kasih hadiah itu seperti apa dan gitu ya. Jadi tentang itu semua. So, itulah tadi dia untuk bagian Hoofdstuk 3 ya. Karena Hoofdstuk 3 itu kan setiap Hoofdstuk itu kan ada 4 pelajaran atau taken ya. Jadi itu saja. Kemudian kita tuh sebenarnya kayak ini ya, belajarnya itu jadi udah kayak belajar kepribadian jatuhnya. Tapi ya itulah, memang kesannya kayak mudah lah pelajarannya, cuman menceritakan ini dan itu. Iya, masalahnya ini pakai bahasa Belanda coy, pakai bahasa Belanda masalahnya. Jadi itu yang sulitnya itu kan. Aku bilang kalau kita bahasa Inggris, walaupun patah-patah bahasa Inggrisnya, kita bisa gitu loh. Jadi itu saja dulu untuk yang Hoofdstuk 3 ya, ada 4 taken. Jadi dia menceritakan tadi tentang karakteristik ya, tentang karakteristik kita, terus tentang family, terus tentang bahasa kita ya, kita bisa menguasai bahasa apa aja gitu. Terus tentang momen-momen penting di hidup kita. Jadi itu tadi dia. Kemudian kita lanjutkan nanti di video selanjutnya. Oke. Terima kasih sudah nonton video aku. Jangan lupa di like, di subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Tuhan memberkati. Howdo.